Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, pasukan 1 siap. Lapor, pasukan 2 siap. Lapor, pasukan 3 siap. Siap, laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 siap dimulai. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Tegap! Gerak! Lurus. Siap, Nat. Balik kanan kembali formasi. Jalan. Ih. Gerak. 3 langkah belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Pada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, haluan kanan. Jalan. Langkah tegak maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Luruskan. Mengheringkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengumpulkan cita dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan perwakilan.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Pasukan saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Serta upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat kemerdekaannya kepada kita semuanya, sehingga sampai pada hari ini, sampai pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengisi kemerdekaan Indonesia dengan amal-amal soleh kita. Salawat dan salam senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seluruh amal soleh kita dalam rangka melanjutkan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peserta upacara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pelajaran dan spirit sekaligus ibroh, jembatan dari masa lalu yang bisa kita ambil dan kita terapkan di masa saat ini. Setidaknya ada 3 makna kemerdekaan yang patut kita tadabburi, yang patut kita ingat-ingat kembali, yang patut terus-menerus kita perbaharui pemahamannya terkait tentang makna daripada merdeka tersebut. Dalam Al-Quran ada 3 kata yang mewakili merdeka. Yang pertama ada kalimat yang bermakna hurriyah. Yang kedua ada kalimat yang bermakna tahriru raqabah. Dan yang ketiga ada kalimat yang berbunyi fakku raqabah. Dari ketiga-tiganya secara umum memang berarti adalah kebebasan ataupun kemerdekaan. Bahkan yang kedua dan yang ketiga, tahriru raqabah dan fakku raqabah, merupakan upaya umat Islam untuk memuliakan manusia dengan membebaskan perbudakan di zaman itu. Dalam bahasa Indonesia kata merdeka berarti bebas dari penghambaan, bebas dari penjajahan, dan juga bebas dari hal-hal yang membelenggu sebuah negara. Makna yang kedua, bebas artinya tidak terkena tuntutan atau lepas dari tuntutan. Dan yang ketiga, bebas bermakna tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Ini merupakan definisi bebas menurut kita orang Indonesia. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang, oleh para tokoh-tokoh ulama di tahun 1945 merupakan ibroh, merupakan pelajaran yang tentunya wajib atau bahkan yang tentunya itu wajib dan baik untuk kita lakukan sebagai penerus perjuangan mereka. Merdeka yang pertama dan yang sangat penting adalah kita merdekakan jiwa kita. Hal ini selaras dengan lagu yang telah diciptakan
oleh pejuang kita bahwa bangunlah jiwanya terlebih dahulu, kemudian bangunlah badannya. Secara sejarah juga membuktikan bahwa munculnya pejuang-pejuang sebelum tahun 45 tidak lepas dari peran para pendidik, tidak lepas dari peran para ulama yang telah memperbaiki kondisi jiwa masyarakat Indonesia secara luas pada waktu itu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita kemudian memerdekakan jiwa kita. Jiwa yang merdeka berarti jiwa yang tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang tidak dipenuhi rasa kekhawatiran. Kekhawatiran ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran tidak dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa merdeka adalah jiwa yang tidak ragu, jiwa yang tidak terancam oleh siapapun dan oleh pihak manapun. Jiwa merdeka adalah jiwa yang selalu merasa merdeka dan tidak ada tuntutan dari siapapun. Jiwa yang merdeka sangat diperlukan sepanjang zaman agar bangsa Indonesia tidak didikte oleh negara lain. Manusia yang merdeka adalah orang-orang yang mampu berkembang secara utuh, selaras dengan aspek kemanusiaan. Merdeka bukan berarti membebaskan diri sebebas-bebasnya, namun mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan orang lain. Manusia yang merdeka atau jiwa yang merdeka bukanlah jiwa yang bebas dari aturan, melainkan jiwa yang memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri tanpa menggantungkan nasib dari orang lain. Jiwa merdeka secara Islam juga dimaknai kemampuan untuk membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu yang mencengkram jiwa dan melepaskan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar-ikhtiar kita yang kita usahakan dalam kehidupan kita, dalam institusi kita, dalam dakwah pendidikan kita merupakan hal-hal yang menjadi sababiyah, menjadi penyebab untuk tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ikhtiar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkenan kemudian mencurahkan bantuannya, rahmatnya, pertolongannya kepada institusi kita, kepada dakwah kita dan kepada pribadi-pribadi kita. Jiwa-jiwa yang merdeka adalah jiwa-jiwa yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai visi tidak hanya di dunia. Jiwa yang merdeka visinya menembus batas kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Jiwa yang merdeka bukan belajarnya untuk membebaskan dirinya, tapi belajarnya adalah untuk menenteramkan dirinya, untuk menguatkan visinya, tetapi bukan kekhawatiran terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang merdeka kerjanya bukan untuk memenuhi kesenangan-kesenangan jiwanya, tapi jiwa yang merdeka bekerja untuk visi-visi akhirat yang kemudian jiwa tersebut menenteramkannya dan membuat semangatnya membara sepanjang hidupnya. Merdeka yang kedua adalah merdeka badannya, dalam artian sehat badannya. Bisa kita uraikan bahwa merdeka badannya adalah sehat badannya. Selain itu sehat
finansialnya, sehat sarana prasarananya, sehat infrastrukturnya, sehat rumahnya, sehat alat ngajarnya, sehat motornya, sehat mobilnya, sehat komputernya, sehat aset-asetnya, yang semuanya mendukung dalam dakwah, mendukung dalam kemerdekaan jiwanya. Kemudian menjadi pribadi yang mandiri, menjadi keluarga yang mandiri, menjadi masyarakat yang mandiri, menjadi institusi yang mandiri. Dan yang terakhir, kemerdekaan yang wajib atau yang perlu kita contoh, kita ambil ibrah adalah kemerdekaan dalam intelektualnya. Hal ini pun sejalan dengan yang didengungkan oleh pemerintah terkait tentang kurikulum merdeka, yang berarti bahwasanya pendidikan yang memiliki tujuan untuk mencetak generasi yang cerdas, dan yang tidak boleh ketinggalan adalah generasi yang memiliki karakter yang tinggi dan memiliki budi yang luhur. Demikian yang disebutkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro dalam memaknai kurikulum merdeka tersebut, bahwa kurikulum merdeka akan menghasilkan manusia-manusia yang merdeka, manusia-manusia yang mandiri, tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Pendidikan merdeka hendaknya dapat mengembangkan sejumlah aspek peserta didik. Aspek tersebut diantara adalah aspek budi pekerti, yang dimaknai oleh para tokoh pendidikan bahwa aspek budi pekerti itu sama dengan aspek spiritualitas, aspek akal atau aspek intelektualitas, dan jasmani adalah aspek jasmani seluruh peserta didik, dan juga pendidikan yang menjaga fitrah peserta didik sebagai individu dan fitrah peserta didik sebagai masyarakat. Oleh karena itu, momen hari kemerdekaan ini, mari sama-sama kita kemudian mengevaluasi diri kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita merdekakan jiwa kita, kita merdekakan badan kita, kita merdekakan intelektual kita, kita merdekakan cara belajar kita, kita merdekakan cara mengajar kita, dalam artian selaras dengan 3 aspek yang sudah dirumuskan dalam kurikulum merdeka. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah limpahkan kepada kita kesabaran sebagaimana Allah telah limpahkan kesabaran kepada para pejuang-pejuang kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita kekuatan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kekuatan itu kepada para pejuang-pejuang kita. Semoga Allah kuatkan ruhiyah kita, Allah kuatkan jiwa kita sebagaimana Allah telah kuatkan jiwa para pejuang kita. Semoga Allah berikan dedikasi kepada diri kita, mencintai tanah air dengan setulus hati dalam rangka kita mengisi kemerdekaan dan dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dedikasi tersebut dilimpahkan oleh Allah kepada para pejuang yang telah merebut kemerdekaan Indonesia ini. Semoga Allah limpahkan kepada kita rasa tangguh, rasa sabar dalam menjalani proses,
sebagaimana tangguh dan kesabaran itu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pejuang dan orang-orang terdahulu yang mengalami penjajahan dan memperjuangkan untuk kemerdekaan. Semoga Allah limpahkan kepada kita kemampuan untuk memerdekakan jiwa kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemampuan itu Allah limpahkan kepada para pejuang yang dulu merebut kemerdekaan Indonesia. Semoga Allah limpahkan kepada kita totalitas perjuangan sebagaimana Allah limpahkan totalitas perjuangan itu kepada para pejuang-pejuang kita dalam merebut kemerdekaan. Semoga peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak hanya menjadi rutinitas, tapi menjadi nasihat buat kita, menjadi pengingat buat kita bahwasanya perjuangan tidak akan pernah berakhir, bahwa perjuangan akan selalu berdampingan dengan hidup kita, dan janji Allah adalah kemenangan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu kebangsaan Hari Merdeka. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ibu, bapak, guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah hidup mendahului kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami,
serta berikan kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak, Ibu guru kami dalam hidup kami. Ya Allah, yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk serta pelindungan dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat bagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami dari hamba-hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 telah selesai. Bubarkan pasukan. Siap, dibubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan.